Terus kan ada beberapa tindakan para pendahulu kita itu melakukan dalam tanda kutip pemujaan terhadap roh nenek moyang tertentu gitu Pak. Dan itu biasanya itu kan dikatakan sebagai dinamisme itu. Sebenarnya itu maknanya apa sih Pak? Jadi konsep dinamisme, animisme itu saya juga nggak kurang jelas maksudnya yang memberi cap pada kepercayaan leluhur dulu gitu ya. Tapi yang sering saya dengar bahwa itu dianggap menyembah berhala karena menyembah batu, menyembah pohon, benda-benda dianggap punya kekuatan. Itu menurut yang mengatakan itu animisme, dinamisme, menyembah roh-roh gitu. Yang pertama ya yang mengenai anggapan bahwa kepercayaan leluhur itu menyembah batu, lalu menganggap batu itu ada rohnya, menganggap kayu dan lain sebagainya itu ada rohnya. Itu sih sebenarnya kurang tepat ya anggapan itu. Konsep dasar dari para leluhur mengenai alam semesta itu mungkin mereka tidak paham. Jadi kalau di Leo itu ada ungkapan ya mengenai persahabatan dengan alam. Jadi alam semesta ini adalah sahabat. Itu bahasa Leo-nya bunyinya begini. Ejakera no kadokena. Itu maksudnya bersaudara dengan sarana-sarana kehidupan gitu ya. Kemudian kunuwuru no kajukuru. Jadi kunuwuru no kajukuru. Itu artinya punya berkerabat dengan pohon dan rerumputan. Kemudian deluhaku no lele rembu. Bersahabat karib dengan beringin yang rimbun gitu ya. Itu deluhaku no lele rembu. Lalu uli ago no kenakado. Bersahabat akrab dengan seluruh prasarana kehidupan. Lalu ada lagi aji ana no pare Jawa. Nah, pare Jawa kemarin sudah kita bahas ya. Aji ana no pare Jawa soli liru tanah. Jadi aji ana itu artinya ya satu turunan gitu ya. Aji itu adik, ana itu anak. Jadi berkerabat dengan bersaudara dengan padi, jagung dan liru tanah itu alam semesta. Liru itu langit, tanah itu bumi. Kemudian ada lagi ejakera no saatenda itu ya. Ejakera no saatenda, saat itu rumah. Bersahabat juga dengan rumah dan segala seisinya. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya kepercayaan leluhur melihat benda-benda yang kita gunakan sarana kehidupan, prasarana kehidupan, dan unsur-unsur alam itu adalah teman, itu adalah saudara, itu adalah sahabat. Itu konsep dasarnya itu. Dan kalau itu teman, itu saudara, apakah dia itu punya rohnya? Ya tidak. Cuma kesadaran leluhur bahwa semua itu berpengaruh pada kehidupan kita dan berperan. Misalnya gini ya, mobil saya ini kan saya kasih nama. Ya pernah suatu ketika ada teman mau nunut saya ikut naik mobil dari Semarang ke Solo gitu ya. Dia tanya saya, wah mas, tadi sendirian ya dari Solo, nanti pulang aku nunut ya. Oh enggak, aku enggak sendiri. Loh sama siapa? Aku sama mobil saya, aku sama mobilku. Oh berarti sendiri bener. Oh enggak bisa Pak, aku enggak sendiri. Kalau aku sendiri, wah bisa 2 hari aku dari Solo sampai Semarang. Jadi karena sama mobil, kami berdua, maka cepat 1 jam sampai sini. Jadi kesadaran akan benda-benda sarana kehidupan sebagai sahabat dan mendukung kehidupan kita itu sangat besar oleh leluhur. Maka itu dianggap saudara. Maka ketika turun dari mobil itu terima kasih pada mobil. Lalu dia paham tuh ketika saya bilang begitu. Oh ya udah sekarang aku paham. Pas turun itu dia malah ikut-ikutan. Jadi aku bilang mobilku itu namanya Damai. Jadi kalau di perusahaan dulu di sekolah juga gitu, teman-teman nggak bilang naik mobilnya Pak Gres, bilangnya naik Damai gitu ya. Karena udah saya kasih nama. Anak-anak juga saya latih turun dari mobil, terima kasih Damai. Nah, teman itu ketika nunut sampai Solo, sepanjang jalan saya menceritakan pemahaman leluhur mengenai itu tadi. Pas turun terima kasih Pak Gres, lalu juga terima kasih Damai gitu. Jadi itu konsep dasarnya di situ ya. Jadi semua sarana kehidupan dan unsur-unsur alam adalah sahabat. Kalau di Jawa kan juga ada. Kalau di
beliau tadi begitu. Di Jawa itu malah sebutannya untuk unsur alam itu sedulur papat lima pancar gitu ya. Karena tubuh kita ini terbentuk dari unsur-unsur alam, banyu, bumi, angin, geni. Terbentuk dari air, terbentuk dari bumi, tanah, yang menumbuhkan pohon, tanaman yang kita makan ini kan semua dari bumi gitu ya. Kemudian ada angin, ada api, itu unsur-unsur alam yang membentuk raga kita. Itu. Jadi konsep dasar itu mungkin yang tidak dipahami. Ada teman-teman yang minta-minta gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di konsep dasar yang tempat saya itu nggak ada doa sih. Di kepercayaan Leo itu, Salika tadi, itu hanya ada yang namanya Swa Somba dan Swa Sasa. Swa Somba itu sabda yang diucapkan. Kalau Swa Sasa itu sabda yang tidak diucapkan, tapi dibatin aja. Salah satu contoh ya, misalnya mendoakan anak. Ya kalau bahasa umum mendoakan, tapi swasomba gitu ya. Misalnya Ria atau Darinia Bewa atau Paselae, Waka atau Jajala, Panda atau Laka Ata misalnya itu ya. Itu kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dibesarkan untuk menjadi pemimpin dan teladan, kemudian bertumbuh untuk menggantikan peran leluhur, punya karisma untuk menerangi jalan, punya kekayaan untuk menolong orang lain atau menolong sesama. Itu bukan doa, itu sabda. Kalau doa kan biasanya semoga, oh, itu enggak, itu tolong, enggak, itu enggak ada. Di tempat saya enggak ada doa kayak gitu, hanya ada sabda itu tadi. Jadi kembali lagi ke kalau permohonan kepada roh-roh, berarti satu, ya belum mengenal leluhur itu sendiri gitu ya. Kemudian yang dikenal itu pasti roh-roh yang masih punya keinginan ragawi gitu. Ya banyak tuh kadang, oh itu harus nyembeli kambing, rohnya minta kambing gitu ya. Terus beli kambing, nah itu kan berarti dia berkenalan dengan roh leluhur, roh nenek moyang yang belum luhur, yang masih punya keinginan ragawi. Kalau dia minta ini, minta tolong ini, tolong ini, tolong ini gitu ya. Itu ya kebanyakan, kalaupun mintanya pada leluhur, kalau hal-hal yang untuk kepentingan diri dan lain sebagainya ya tidak serta-merta dikabulkan. Dan pengabulan doa-doa yang kadang lucu-lucu gitu ya, doa yang itu kan sudah ada dinamika, sudah ada sistem ya yang membuat doa kita itu terkabul atau tidak. Kadang kita juga tahu kan. Misalnya ada yang berdoa gini, Tuhan tolong ini mau ujian, semoga aku bisa menjawab pertanyaan dengan benar semua. Karena kita tahu hukum sebab akibat itu ada, itu ya hukum dari Tuhan juga, hukum alam itu. Kalau nggak belajar hanya minta supaya jawab dengan benar, ya pasti ya nggak mungkin, banyak salahnya. Dan itu bukan karena Tuhan tidak atau leluhur tidak mengabulkan doa, itu memang sudah diberi sistem, sudah diberi aturan. Nah, jadi kamu mau jadi pintar, bisa jawab pertanyaan dan sebagainya, yang ditanyakan itu dari buku itu, ya berarti belajar dari buku itu, nggak bisa langsung nggak belajar, nggak baca, terus hanya minta supaya jawab benar gitu. Itu ya kepercayaan yang sia-sia gitu ya. Jadi sudah tahu hukumnya, kalau hasilnya begini harus persiapannya begini. Itu udah tahu gitu ya. Tapi kok mintanya tidak perlu prosesnya langsung hasilnya, ya nggak mungkin. Lalu nanti menyalahkan Tuhan gitu ya, nggak mengabulkan doanya. Ya Tuhan sudah kasih sistem, sudah kasih hukum yang banyak sekali ya, yang perlu kita pelajari gitu. Oh, kalau begini harus teorinya begini, hasilnya begini. Itu hukum-hukum itu sudah ada, tinggal kita pelajari. Itu ya hukum Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan udah mengatur semuanya itu dengan jelas, tinggal kita pelajari. Kalau kita menggunakan sistem-sistem yang sudah disediakan Tuhan, alam itu sudah punya sistemnya sendiri kan, dan itu harus dipelajari, diketahui, sudah punya sistem semua, kita tinggal pelajari aja. Itu saya kira ya mengenai doa-doa ya. Memang kalau nanti sudah
merasakan kehadiran leluhur gitu ya, ya sudah nggak ada permintaan-permintaan tadi gitu ya, nggak minta-minta. Yang mau diminta ke siapa? Kalau yang di nggak tahu kalau dia apa ya, kalau di agama dulu kan diajarkan minta kan berdoa gitu. Tapi kalau di leluhur tidak ada permintaan gitu ya. Jadi kita mengikuti saja arahan leluhur gitu.